Hello Hikers, kembali lagi bersama kami dari tim Puncak Buana. Saya dengan Bro Indra dan ini Bro Agus. Bro Agus ya. Jadi kita sesuai hasil polling kami ya di Instagram kemarin bahwa kita pengen tahu nih kira-kira untuk Hikers tuh pengen tahu nggak sih review dari teh telang yang sudah kita bawa nih jauh-jauh dari mana? Dari Gunung Mandalawangi. Gunung Mandalawangi. Jadi sekarang kita mau review ya bagaimana cara pembuatan ataupun cara penyajian teh telang ya, dan si teh itu bisa berubah warna ya. Iya, bisa berubah warna kalau dicampur dengan Lemon ya. Jadi yang unik dari teh telang ini adalah teh ini adalah berwarna biru ya. Ini beda dari jenis teh lainnya yang biasanya berwarna agak kemerahan atau kecoklatan, ada yang hitam ada yang juga, hitam, ada teh hijau juga ya. teh hijau juga ada. Nah ini, tapi kalau teh hijau udah buat diet ya. Iya, harusnya sih gitu. Nah, Tapi ini sering kan itu pakai minum teh teh hijau, hijau, tapi tetap aja kan. tetap kurus ya. Nah, tapi sekarang yang uniknya ini tuh kita cerita pengalaman pertama aja ya tahu teh telang ini. Iya. Jadi kita tuh taunya bukan dari internet, bukan dari ada orang yang sengaja ngasih tahu bahwa ini teh warna biru atau apapun, enggak nih sebenarnya. Bro Ajus. Nah, Iya, gimana nih? kira-kira mau cerita nggak sih? Ini kita kapan sih tahu teh telang ini? Kita tuh sebenarnya nggak sengaja ya. Nggak Tahunya sengaja. tuh nggak sengaja. Malah kita tuh sebenarnya akibat dari boring gara-gara PPKM ini, jadi kita PPKM kan ya? PPKM bener. Jadi kita nyari-nyari tempat yang buat ngadem lah. Kita kan memang sering naik gunung juga ya. Jadi gimana nih kemarin tuh cerita awalnya tuh gimana nih? Ini balik nanya nih. Saya nanya, dia balik nanya. Ya maksudnya kan gimana ya? Oke. Jadi sebenarnya sih akibatnya pandemi ya. Pandemi inilah awal pertamanya kenapa saya pribadi itu suka naik gunung. Ya. Kalau dulu saya lebih seneng jalan ke mall ketimbang ke gunung ya. Gunung tuh udah capek gitu ya. Terus jalan jauh, Ngapain juga, nggak ada yang bayar juga. terus harus bawa beban yang berat gitu ya, bawa carrier dan sebagainya. Tapi karena satu paksaan, Awalnya dari paksaan. terus ya akhirnya di ojok-ojok nih sama temen-temen, akhirnya paksa oke lah, hayu gitu kan. Kebayang nggak di gunung tuh nggak ada kasur yang spring bed ya, maksudnya empuk. Terus bantal pun terbatas, nggak ada bed cover atau selimut. Terus kita tuh kalau misalkan bikin tenda tuh nggak selalu rata ya bawahnya tuh, floornya tuh nggak selalu rata. Ya. Ada yang miring. Jadi kita tuh kalau tidur tuh bisa merosot ke bawah gitu. Pengalaman ya. Nggak kebayang kan maksudnya. Ya. Dengan Bro Indra tuh ini tuh pertama kali gitu pengalaman naik gunung tuh udah. Memang sih kalau sekarang udah beberapa gunung lihat tuh. Ya. Cuma pas awalnya tuh emang ribet sih, banyak yang ditanyain. Dia tuh kalau udah di puncak ngapain aja, terus kalau misalkan pengen pup tuh kayak gimana gitu kan. Itu kan pertanyaan yang wajar sih. Kalau misalkan yang pertama kali kan wajar, pertanyaannya pasti ke arah sana gitu kan. Ya, benar. Tapi untuk sharing mengenai pengalaman nanti akan kita share juga ya di sesi yang lain. Nah, tapi sekarang kita mulai nih masuk ke review dari teh telang ini. Jadi memang awalnya kita mencari gunung ya yang berada di dekat lokasi rumah kita sebenarnya. Sebenarnya di dekat juga kelihatan nih, dari rumah kita kelihatan sebenarnya tuh gunungnya tuh. Cuma bingung ya, kita ini gunung apa namanya? Namanya gunung apa? Kita nyari-nyari info, ternyata kita nyari ada jalur yang bukan pendakian ya. Jalur bukan pendakian yang dekat dari rumah kita, ternyata memang masih banyak mistis ya. Mistis ya, dan yang belum namanya dibuka. Kita tuh nggak tahu kan ya kayak gimana. Jadi kita nggak mau ambil resiko. Ada sebenarnya kalau dekat sih Gunung Mandalawangi itu dari kita dari Cicalengka dekat dari komplek kita tuh kelihatan banget gunungnya. Kita tuh prediksi awalnya
lah paling 1 jam juga kayaknya udah nyampe, tapi Nyampe, ternyata ya. pas begitu kita survei ke tempatnya ternyata waduh, ini 3-4 jam. jalurnya nggak, Oh, jalurnya belum dibuka ya. belum dibuka, belum ada jalur, makanya Ya. ya udah kita nyari-nyari, ternyata ada 1 jalur yang tepatnya di daerah Cijapati. Cijapati, Ya. maksudnya Desa Mandalasari. Mandalasari, Kecamatan Kadungora berarti. Kadungora. Maksudnya Garut berarti. Kalau Ya. ke dari kita kan Mandalawang itu perbatasan kan. Mandalawangi betul Perbatasan perbatasan kan Kabupaten dari Bandung Kabupaten Bandung sama sama Kabupaten Garut. Betul. Ya. Nah, yang ada jalur tuh yang malah yang Di Garut Cijapati ini. Nah, kita pun cari-cari info ya, kita pun memang browsing-browsing, terus nanya-nanya juga, ternyata memang ada jalur pendakiannya di sana. Akhirnya nih suatu waktu nih kita maksain, cuman kita nggak camping ya. Iya, karena kita kan awalnya kita mau survei kan. Survei dulu ya. Ternyata Bener nggak serem seperti yang diberitakan oleh orang-orang sekitar? Ternyata ya kita belum nyampe ke puncak. Kita baru nyampe pos dan asik sih sebenarnya. Baru ke pos 2 aja udah asik ya. Ternyata karena ini baru mungkinnya, jadi masih gimana ya, vegetasinya bagus, terus bagus. Sampahnya masih belum banyak. Jangan memang banyak. Jangan sampai jangan banyak sampai di Gunung Rinjani ya. Yang iya, sampai Rinjani tuh kemarin kita lihat berita sampai 1,7 ton ya. 1,7 ton tuh. Malah bukan orang kita yang ngambil ya. Orang luar yang ngambil. Bingung saya. Ya benar. Ya maksudnya itu harusnya kepedulian kita ya, kalau misalkan ya kita juga memang kita juga masih belum ke arah sana ya. Jadi kita masih peduli ke sampah-sampah ya, minimal buat grup kita lah. Kita doang ya. Kita doang gitu. Jadi kita pun selama ini yang kita lakukan adalah kita bawa plastik sendiri ya. Kita memang bawa plastik agak besar biasanya, jadi semua sampah yang bekas kita makan, bekas kita pakai apapun langsung kita buang ke plastik tersebut ya. Iya. Dan kita bawa lagi turun ke bawah, jadi nggak ada sedikit sampah pun yang tersisa di atas gunung gitu. Dan itu hukumnya wajib ya untuk wajib. Kita ya untuk kita tuh hukumnya wajib. Benar ya, mungkin ya kecuali sampah apa ya, sampah masyarakat. Nggak boleh dong. Harusnya satu puntung rokok pun ya, nggak boleh ya, harus dibawa balik ya. Kalau suka ya dimakan ya dimakan. Saya kita nggak suka ya. Semua puntung rokok kita buang aja. Kita bawa balik lagi. Ya, kita bawa balik lagi ya. Kalau mau sih kita harus ngitung ya. Kita bawa sampah apa aja, pas kita turun ya kita hitung lagi apa benar nggak gitu. Takutnya ada yang sering kita buang dikit atau ketinggalan ya. Jadi kita dan di tim kita pun ada yang melakukan seperti itu, kita tegur ya. Langsung kita tegur. Bener, tegur. Karena ya itulah kita kan itu alam ya. Jangan sampai kita sengaja pengen menikmati alam tapi kita sendiri yang ngerusak alam gitu. Iya. Ya. Kalau di lingkungan rumah gimana? Buang ya tempat sampah ya ada ya. Tempat sampah kita kan ada tempat sampahnya, ada tukang sampah yang ngambilin kan. Yang penting kan di rumah kita aja yang nggak ada. Nah, oke, jadi balik lagi nih cerita si Titan ya. Pelang tuh gimana tuh? Jadi awalnya kita pun naik gunung tuh ke Mandalawangi ya. Kita naik ke atas. Awalnya sih pas kita nyampe ke base camp awal ya, sebenarnya kita tidak disuguhi apa-apa sebenarnya, malah disuguhi oleh regu lain yang jatuh dari motor ya. Jatuh dari motor tuh, kasihan tuh sampai lukanya dalam karena remnya belum kata motornya. Akhirnya dari tim kita ada yang membantu karena ada yang bisa P3K juga ya. Bisa bukan P3K. Ya ada yang bawa P3K. Ada yang bawa P3K dan kewajiban tuh bawa P3K. Wajib juga ya. Dan ada yang bisa juga nih untuk mengobati ya. Hanya kita bantu obati. Terus kita ngobrol-ngobrol sama si si yang penjaga base campnya. Ya. Kita juga nanya-nanya kan berapa jam sih kita naik ke atas, terus udah gitu di puncak 1 ada apa, puncak 2 ada apa, terus di summit atau di puncak utamanya itu ada apa juga. Kita ngobrol-ngobrol lah, cuman kita nggak lama ya ngobrolnya. Nggak lama sih, kalau awalnya nggak lama. Malah kita tuh pas di pos 2 ya lamanya. Ya pos 2. Nah langsung kita naik ke atas ke pos 1, pos 2. Nah
memang kalau melihat dari vegetasinya ya itu masih jalur perkebunan masih warga. jalur Masih ya petani ya, petani malah motor tuh nyampe ya. nyampe Dan kita nemu motor di atas sampai pos 2 tuh maksudnya hampir pos 2 ke bawah tuh itu jalur petani. Nah, vegetasi yang aslinya tuh dari pos 2 ke atas Pos 2 ke katanya. atas, Kita iya. kita emang nggak nyampe ke Kita atas belum. kan kemarin belum lah. Kita nanti kita bikin khusus satu video yang ya review ya. Jadi Nah. dari base camp sampai dengan puncak summitnya ya. Nah, kita kemarin tuh sebenarnya kita udah bikin video kemarin tuh, cuma lebih ke highlightnya, Ya, lebih ke highlight. Jadi kita tuh sampai pos 2 kemarin Sampai tuh. pos Nanti 2. kita bikin lah. Sayang kalau misalkan nggak dibikin kan, Ya. udah capek-capek bikin. Minimal buat hikers yang belum pernah tahu nih Gunung Mandalawangi atau belum pernah naik, ya bisa lihat lah ya highlight dari perjalanan kita dari base camp sampai dengan pos 2. Pos 2 aja tuh udah bagus pemandangannya ya. Bagus banget lah ya. Bagus banget pos 2. Kita bisa melihat 180 derajat, itu pegunungan semua. Pegunungan Mandalawangi semua. Ya. Yang kiri Mandalawangi, yang kanan Mandalawangi, Ya. yang semua Mandalawangi namanya. Kelihatan nggak sih Gunung Guntur? Belakangnya mungkin ya. Belakang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi nggak tahu kalau dari puncak, kita kan belum nyampe. Kita belum nyampe ke gunung sana ya, ke puncaknya ya. Nah udah gitu setelah di atas kita ngobrol tuh sama penjaga base camp, sama Siapa Kang tuh namanya? Kang Rambu. Rambu namanya. Ya, hello Kang Rambu ya. Makasih nih kita udah dikasih teh, kita dijamu dengan Dijamu. hangatnya. Dijamu harus dikasih ya. Dikasih. Nah udah gitu kita ngobrol kurang lebih 1 jaman lah, karena Kang Rambu juga memang dia beserta timnya, dia camping juga tuh di pos 2. Jadi kita sempat ngobrol panjang lebar mengenai, kita pengen tahu ya asal usul Gunung Mandalawangi. Terus Kang Rambu tuh salah satu orang yang Bikin jalur. Ya. Bikin jalur. Jadi dia tuh mungkin ketuanya atau apa? Kita belum. Nanti kita bikin video khusus wawancara dengan Kang Rambu ya. Sama Kang Rambu ya. Dan ada lagi abah siapa ya? Aduh lupa namanya. Ada bisa dibilang kuncen apa? Bukan, Ya. bukan kuncen. Bukan. Jadi kata Kang Rambu tuh dia tuh ketua apa gitu, paguyuban petani atau apa gitu. Ya, petani di daerah sana ya, di desa Mandala sana kalau nggak salah. Jadi dia tuh lebih tahulah asal mula bikin jadi perkebunan tuh kayak gimana. Terus ini ada satu cerita dari Kang Rambu nih. Ada satu cerita dulu tuh tahun berapa gitu, pernah ada kejadian Lupa, apa ya? 2005 ya. 9 Bukan. Pas ada tsunami Aceh tuh. 9. Katanya tahunnya barengan tuh. Sama tsunami ya? Sama tsunami Aceh tuh. Jadi ada tanah longsor, benar longsor ya? Benar. Iya, longsor ya? Karena dulu tuh dibikin perkebunan kayak gitu. Kalau perkebunan kan agak rawan juga ya. Rawan longsor ya, apalagi di daerah gunung ya, bukit. Jadi ada satu perkampungan yang habis katanya semua. Habis ya, Tapi nanti kita nyari berita lah, takutnya kita salah kan. Ya, Kita nanya balik lagi, kita nanya ke si Abah itu. Ya, Nah, benar. si Abah itu dia yang tahu semuanya, dia yang dia juga yang jaga Dia ada satu mata air tuh ya. Mata air, dan dia bikin di sebelum pos 2 tuh dia bikin kayak tempat kamar mandi ya. Jadi buat hikers juga yang kayak kiranya camping di pos 2 butuh kamar mandi, terutama wanita ya, itu ada juga di sana kamar mandinya. Memang agak jauh sih, sekitar ada 50 meter ya? Ya enggak, lebih 300 meteran. Iya, 300 meter. Kita dari sumber air Sumber aja airnya ya 300 meter lah. 300 meteran lah. Tapi Ya lumayan lah. Tapi ada gitu ya. Jadi buat hikers juga yang perempuan tuh yang butuh kamar mandi, toilet, itu ada juga. Cuman kemarin kita nggak sempet kesana ya. Iya. Cuma kita bawa airnya aja. Kita bawa airnya doang. Airnya seger sih ya. Ada manis-manisnya gitu. Ya, sekalian cerita nih, Bro Indra tuh paling ya karena mungkin pertama gitu. Kalau naik gunung. Kalau saya kan emang gimana ya, bisa dibilang saya tuh lahir emang di kaki gunung. Saya tuh emang rumahnya di pegunungan lah gitu. Kalau saya lahir di rumah sakit, masalahnya ini lahirnya di gunung. Beda, bener. Jadi maksudnya Bro Indra tuh awalnya agak sanksi ya minum air. Ya, air mentah coba lihat ya.
meskipun di mata air kita nggak tahu juga kan itu bersihnya kumannya ada atau enggak gitu kan. Tapi sekarang Sekarang ya diminum lah. ya diminum. Diminum ya. Ternyata seger juga, dan Segar. ya kalau saya sih dari dulu ya nggak pernah sakit perut, nggak pernah apa, minum air Mentah. itu yang udah biasa lah gitu. Itulah. Gimana pengalaman Bro Indra pertama minum air mentah dari gunung tuh kayak gimana? Ya sebenarnya betul tadi sanksi saya minum tuh. Takut sakit perut lah, takut banyak kotoran lah, dan memang rata-rata memang saya tuh sebelum di gunung ini tuh Mandalawangi saya pernah minum mata air juga di Tangkuban Perahu. Ya, Oh ya, Tangkuban Perahu yang kita nggak tahu sih ada satu di Tangkuban Perahu ya, kita ulas sedikit lah. Ada di Tangkuban Perahu di ujung Keponte jalur Sukawana ada satu camping ground ya, Iya. ada bisa beberapa tenda, terus di bawahnya ada air gitu, ada pipa yang bisa ya. dibuka tuh. Kita tuh karena kita belum sempat mungkin nanya ya, jadi kita namain pipa bapak. Pipa bapak. Awalnya ada bapak. Pipa bapak. Itu pipa bapak ya. Nanti kita ulas juga nanti. Pipa bapak ada apalah istilah-istilah yang kita bikin lah. Ya, kita bikin sendiri akhirnya ya. Buat ingat-ingat lah pokoknya. Nah itu jadi saya awalnya ya mau nggak mau ya minum dari situ, karena kan kita nggak bisa air mineral yang kita bawa ya. Akhirnya ya paksa, dan ternyata emang nggak sakit perut. Ya emang seger sih, emang apa ya? Dan Seger, terus nggak ada, kalau air kotor tuh ada bulir-bulirnya yang ke bawah. Ini Iya. sama sekali nggak ada. nggak ada sih. Terus saya juga sampai diomongin sama teman-teman juga, lah emang kalau minum air mineral yang botol itu emang itu direbus dulu? Enggak, sama-sama mentah. Sama mentah ya. Ya Sama-sama iya, udah. mentah ya. Ayo udah paksa kita minum gitu kan. Nah itulah kisah-kisah sebelumnya ya, yang awal-awal saya berani makan minum air gunung ini. Nah kita balik lagi nih ke masalah pulang dari turun ya. Kita turun dari Mandalawangi sekitar jam 7:30 malam lah ya, karena kita datang pun kita pendakian awal pun kita sore ya, kita jam 4 mulai trekking lah kita. Sampai jam 4-an ya. Nah kita turun tuh kita lebih cepat ya, karena sekitar 30 menit dari pos 2 ke base camp kita sempat lari loh. Lari, emang treknya Memang enak buat lari lah, sebenarnya. lari. Dan akhirnya saya punya otot. Nah, Bukan sombong ya. itu yang dia Tapi bangga-banggakan ada selama. Jadi lebih semangat lagi buat Semangat. nakutin gunung-gunung yang lainnya. Iya, karena biar otot jadi semua ya. Nah, Awalnya lemak semua. sekarang masih ada lemaknya, masih ada ya. Tapi ototnya juga ada ya. Nah, habis itu kita pas turun kita disuguhi loh sama tim ataupun sama petugas yang ada di base camp ya. Iya, kita tuh Awalnya kita tuh kaget ya, maksudnya orang-orangnya ramah banget salut dengan timnya. pas begitu kita turun kita udah disuguhin sama teh. Nah, ini nih ceritanya awalnya ya. Gimana? Pas kita turun kan base campnya kita nanti review base campnya, waduh itu Masih enak ya, Enak enak. banget Dia itu base saya campnya. pikir tuh awalnya kayak lapangan futsal apa Iya. gitu. Dan ternyata pas begitu tanya-tanya gitu, itu tuh sebelumnya tempat daur ulang sampah kalau nggak salah. Iya, Nah tempat daur ulang jadi sampah. sekarang jadi base camp Base campnya Base camp si itu. puncak si Gunung Mandalawangi ya. Iya. Terus ada kamar juga. Ada kamar, Iya. kamar Kamar maksudnya buat singgah lah ya. istirahat, kamar singgah buat istirahat. Karena kan itu jauh dari penginapan kan. Ya iyalah, penginapan kan harus ke Garut. Terus apa kita bawa tenda kalau kita penginapan gitu kan. Maksudnya itu ada kamar lumayan Ada gede lah. ruangan ya, memang ada tempat kasurnya lah. Takutnya memang ya tadi hikers ada yang malaman ya. Kalau memang kemalaman juga naik ke puncak malam ada yang nggak biasa kan. Jadi bisa istirahat dulu di sana ya sementara waktu ya. Dan kita pun sempat tawarin ya kan mau istirahat dulu di sini gitu kan, tapi kita sih karena memang niat tektokan dan rumah juga dekat dari Cijapati kan, jadi kita langsung pulang ke rumah. Nah, balik lagi ke teh teang ini. Jadi teh teang ini memang kita pas nyampe sana tuh kita disuguhi oleh tim dari penjaga puncak buana. Salah. Kita kan puncak Kita buana. ya dari Gunung Mandalawangi ya, tim dari penjaga di sana, dan
ramah-ramah banget orangnya, ramah-ramah banget, salut sama petugas Ya di sana. kita disuguhi itu kan udah salah satu apa ya? Apresiasi aja, Iya. apresiasi buat kita sendiri sebagai pendaki ya. Jadi kita sempat bingung awalnya ya, pas disuguhi gitu ya. Ini disuguhi satu minuman ya di poci yang berwarna poci bening. Ya kita mikirnya kan itu spiritus. Itu spiritus loh bener, warnanya kayak spiritus. Nah udah gitu yang saya agak-agak sedikit curiga orangnya yang jadi si gelas itu kita dikasih gelas loki gitu kan, Gelas loki terus kayaknya sengaja warnanya Warna- bening biar kelihatan kayaknya. iya biar Biar kelihatan, oh ini nih ciri khas Mandalawangi nih. Iya. Gitu kan. warna biru. Saya pikir kan ini teh apa gitu kan, kita tanya ini teh kok pakai sloki gitu kan. Teh itu biasanya pakai cangkir atau pakai Kita sama curiga. sama curiga ya. Nah udah gitu akhirnya diceritain lah ya ini teh ini tuh berasal dari bunga ya, Bunga. bunga ya? Atau daun Bunganya ya. atau Karena yang- pucuk gitu kan. dari bunga kayak memang warna yang keluar tuh dari pucuk bunganya ya. Apa dari Dari- kelopak Kelopak bunga Kelopak sih bunga kalau yang- kita lihat ya. karena bisa dilihat nih. Tangannya bersih pak. Oh sorry. Nggak apa-apa, kita cuci tangan ya, kita cuci tangan dulu ya. Kita udah Nanti mungkin fokus ya. udah podcast. Nanti mungkin setelah diambil langsung dimakan aja atau dibuang ya. Jadi pucuknya yang berwarna biru, tangkainya apa? Ini bukan Oh, tangkai, kelopaknya, ini kelopaknya. kelopak. Kelopaknya Ya, yang berwarna biru. Nah, kelopak. saya tuh berpikir, kok namanya teh ya? Bukan bunga. Bukan bunga ya? Teh itu kan ada daunnya, ada bunganya. Ya maksudnya kalau udah dituangin jadi pakai air gitu. Hah? Jadi teh gitu, padahal dari bunga gitu. Kalau pohon teh kan beda lagi, daun teh kan. Saya pikir lu. Nah itu perlu itu kan tadi ditanyakan. kalau kan daun teh, berarti bunga teh berarti. Bunga teh. Ini bunga Apa teh, bener sih. minuman telang gitu. Nah itulah. Udah teh, udah dari dulu. Udah Kita jangan merusak kosakata ataupun merusak sesuatu yang sudah sejarah gitu. bener lah itu ya. Akhirnya kita coba minum ya, minum teh ini dan ternyata aduh. wanginya tuh enak. Kalau rasa tuh Rasa tuh dia lebih hambar sedikit ya. Jadi Hambar, nggak ya. kayak kalau teh kita kan agak pekat ya. iya. Ada yang agak pahit, ada yang rasanya tuh keset ya, keset. Iya, ada rasa. itu enggak ya, itu enggak. Kayak minum air biasa aja. Air biasa, ya. Cuma lebih ke aromana. Itu Aromana itu sudah ini. aromanya yang bikin aduh benar lah. Enak ya? Enak banget. Enak. Dan hasilnya juga bisa googling ya, para hikers juga bisa Ya googling. itu googling sendiri lah hasilnya kita. Khasiat teh telang ya. Kita takutnya salah hasilnya apa aja. Karena kita pun baru tahu ya. Baru tahu. Itu cuma mau review doang sih. Dan uniknya tuh ini bisa berubah warna. Nah itu tuh. Nah ini yang kita coba bener atau enggak, takutnya hoax ya. Karena kita tuh dikasih tahu ada salah satu penjaganya, Kang ini kalau misalkan pakai lemon tuh bisa berubah warna. Tapi kita nggak langsung dipraktekin di sana. Enggak. Ya udahlah kita karena buru-buru udah malam juga. Dan dia pun nggak punya lemon masalahnya. Coba saja lemon kita cobain ya. Langsung cobain. Berubah. Dan ternyata kita pas nyampe ke rumah langsung dicoba, oh benar. Bener berubah warna. Berubah warna seketika aja berubah warna seketika. jadi. Ya karena cepet Iya, kan beberapa benar. detik langsung berubah warna, warnanya jadi warna ungu ya. Ungunya tuh ungu cantik tau nggak? Ungunya Grand Internasionalnya Indonesia tuh yang kemarin masuk top 5. Siapa coba? Oh bapak lebih tahu itu ya? Ya kan banyak juga di Instagram tuh ya, ada saya lupa namanya siapa jadinya. Langsung blank siapa namanya, cuman itu rancangannya baju Ivan Gunawan, itu keren banget ungunya. Jadi karena saya tahu gara-gara ada teman saya nikah pakai baju warna itu, jadi pengen ungunya ungu ini, ungu apa? Nah apa namanya tuh ungunya tuh yang Cantik lah. cantik ungunya ya. Nah Miss Grand-nya apa? Miss Grand Internasional, Oh Miss Grand tehnya Indonesia. yang cantik, warna tehnya yang cantik. Warna tehnya juga cantik ya, hampir sama lah ya. Nah mungkin ini kan sekarang udah nih, gimana ya Aduh. caranya? Oh gini ya, Oh, ini kan mau review. udah pekat nih warnanya nih. Udah biru bagus ya. Birunya udah Kita bagus. coba, ya. Ini saya buka di sini bukannya nih. Saya coba suguhin Oh ya. iya. Coba Udah aus tuangin. nih dari tadi nih. Udah aus ya. Tuh kan. Aduh. Cukup jangan banyak. Warnanya dulu. Ya.
udah pakai gelas kayak gini kita kan mikirnya aduh ini apaan gitu. Ini masih mending, biasa kita kemarin sloki loh. Sloki. Kalau ini masih mending lah. Ini masih mending, ini masih gelasnya. Ini saya agak banyak dikit ya, nggak apa-apa. Ini siapa tamunya nih? Nah, kita coba sengaja nih, kan kita review si teh ini kan, atau mau coba rasanya dulu? Cobain rasanya. Harusnya Ya, cobain coba. rasanya Ya dulu. udah. Ini wanginya ya. Wangi teh. Ditambi Pak. Oh, ditapi. Silakan. Kalau Mangga. orang Sunda ya, mangga ditapi jang. Dilekan. Oh, gitu. Karena saya Sundanya agak kasar ya, tapi dia orang Sunda asli ya. Sama orang Sunda asli juga, saya juga sebenarnya. Sebenarnya Sunda asli dari Tasik kan? Dari Tasik saya juga. Abi mah di Tasik dah jalan mobil. Ya sama lah, kita Sundanya tuh jauh lah dari kata Lemes ya. dari kata sempurna lah. Ya, jauh. sudah lemas. Sunda kalau orang dulu mungkin lihat bahasa Sunda saya udah ngomong naon sih mana gitu. Ngomong si lain gitu. Udah dicoba. Oh ya, dicoba dulu ya. Mangga jelas aja. Saya kapan minumnya Pak? Kita coba minum ya. Aromanya tuh. Baru Aromanya tegukan pertama kita tuh belum nyampe nih ke airnya udah. Aduh, ini aromanya nih. Enak banget. nah, sekarang kita mau sulap. Jadi iya lain sulap, lain sihir. Oh, sama, bahasanya sama. Sama. Jadi Lain cuma ganti depannya aja. lain sulap, lain sihir. Oh, iya benar-benar. Seruaknya nih ya. Sewakannya. Nah, gitulah. Gitulah. Oke, kita coba ya. Bener nggak? Ini laras ente, iya teh, sahur si itu teh. Ini kan orang masih warna biru ya. Berubah warna apa enggak? Warna gitu kan? enggak, takutnya hoax. Gitu. Kita lihat. Oh benar. Bener nih. Udah mulai berubah tuh. Berubah ya. Saya kocek-kocek. Bener kan seketika kan? Bener dong. Dari biru menjadi ungu. Ini kan bener kan? Ungunya sama kayak ungu baju Miss Grand International. Bapak ngomongnya nih ke sana terus. Kasih karena teh poho ya. Yang menang teh. Itulah apa Ya, orang. coba ya. Kita coba di beberapa gelas. Wah bener. Bener. Jadi nggak perlu dikocek ya Nggak sebenarnya. perlu ya, nggak perlu. Bener langsung Dia sudah langsung merata semua. ya, langsung berubah ya. Oh udah cukup. Pak. Cukup ya. Oh, Takutnya terlalu asem. Tapi kita coba juga ya. Kita coba nih rasanya Coba. kayak Wanginya gimana. berubah nggak? Soalnya ini cuma pakai lemon aja kan, Iya. nggak pakai apa-apa. Wanginya ya ada lemonnya ya, karena Lebih ke lemon malah Iya. ya. Aromanya jadi agak hilang aromanya ya, jadi ke lemon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi belum bismillah dulu ya. Oh saya udah. Oh, udah ya, saya belum. Mohon maaf sekarang bismillah. Kalau nggak salah itu juga Pak. Kalau nggak lupa. Ini kayak teh yang khusus corona. Jadi kan kalau kena corona tuh harus minum teh, lemon sama madu ya. Jadi udah. Ini udah mencakup. Jadi buat hikers yang pengen imunnya tetap terjaga, vitaminnya bagus, minum teh ini juga udah enak banget ya. Dan teh telangnya harus dari Mandalawangi. Kenapa? Karena efektif dan terbukti berubah warna. Berarti itu asli tehnya ya. Saya nggak tahu kalau teh yang dijual, teh yang dijual di tempat lain gimana? takutnya KW tehnya. Soalnya kalau di Mandalawangi kan emang tehnya tuh Ya langsung ditanam. dia langsung Ya. metik sendiri. Metik langsung sendiri. langsung di apa ya namanya di poe Diolah itu ya? apa ya? Di poe aja dah. Di poe itu apa ya namanya? Dijemur. Dijemur ya. Jadi kalau di Mandalawangi sih infonya memang ada perkebunan teh yang memang khusus teh Mandalawangi. Teh Khusus telang ya. teh telang ya. Jadi yang akhirnya mereka membudidayakan, terus mengolah, dan akhirnya sampai jualan juga ya, jualan teh telang ini. Dan dibungkus tuh satu packnya itu sekitar harganya 10.000 ya. Jadi Tapi itu bisa awet ya. Awet, bisa berapa kali seduh juga kan. Ini sampai 3 kali seduh masih bisa berubah warna gitu, masih ada khasiatnya lah istilahnya ya. Terus juga di sana tuh selain ada tadi kan dulu ada teh telang, ada teh rosella juga. Kalau teh rosella kan banyak ya, udah banyak yang warna merah itu. yang warna merah. Tapi nanti kalau teman-teman atau hikers pengen review juga boleh. Kalau kita penasaran review nanti juga. kita review juga. Nah,
Sama kita nanti review juga kopinya. Oh itu Kopinya aduh juara mantep. itu. Ya, juara ya. Kopinya juara. Jadi ceritanya tuh kemarin kita tuh kan banyak kebun kopi ya. Kebun kopi. Kebun kopi ya, Kebun kopi. Ya ada kebun Ada kopi, perkebunan perkebunan kopi terus kebetulan nih kemarin tuh habis beres panen ya. Jadi Iya, benar. pas kita turun saya nanyain, wah ternyata ada kopi juga. Kang, ambil aja kan katanya. Ya saya dengan senang hati kan ambil ya. Dan istilahnya mah terkira-kira ambil nanti gitu ya. Semuanya diambil dong. Nah, saya kan ditawarin Pak, saya cuma ditawarin ya saya ambil aja semua. Iya. Ya udah tapi ternyata kopinya aduh ntar kita review juga Reviewnya kopinya. itu enak kok. Apalagi kalau kopinya itu memang kopi murni jadi tanpa ada tambahan gula, itu udah enak banget. Udah enak banget itu. Lebih apa ya? Lebih gurih, bukan gurih. Aduh. Gurih itu kalau kita tambahin Kalau masalah kopi itu saya sebenarnya kurang itu. Paham. Saya pencinta kopi tapi kurang paham lah bukan pencinta wanita gitu. itu salah satunya. Jadi kurang paham lah kalau masalah kopi. Jadi yang saya minum enak ya itu. Enak ya? Enak lah. Ya. Nggak kalah sama kopi-kopi yang dari daerah lain lah ya. Ya kalau kopi Indonesia kan kita udah Banyak ya, banyak enak terus udah bagus-bagus lah kalau Ya. kopi Indonesia. Dan bisa bersaing lah Nah. si kopi dari Mandalawangi ini ya. Nanti karena kalau para hikers trekking ke gunung atau hiking ke gunung Mandalawangi itu nanti akan banyak menemukan pohon kopi, Pohon ya. kopi, pohon tembakau. Ya salah satunya ini ada teh telang ini. Teh telang ini juga ada ya. Nanti kita review. Oke, dan karena sudah berhasil kita buat teh ini berwarna ungu ya. Jadi akhirnya review kita sudah selesai dan terbukti si teh ini bisa berubah warna dan aromanya emang enak juga dan benar-benar tehnya berwarna biru dan ungu ya. Dan tapi ditambah lemon dulu ya. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir, bukan magic, bukan apa ya, tapi teh. Ini teh yang asli dari Mandalawangi. Pokoknya hikers kalau mau tinggal datang ke Gunung Mandalawangi, tinggal beli di base camp-nya. Kalau mau metik sendiri boleh, tapi izin dulu ke pemiliknya ya. Jangan mencuri ya. Karena mencuri itu perbuatan dosa yang lebih baik. Oke, akhirnya kita berada di penghujung acara karena kita sudah mereview dan sudah membuktikan secara langsung teh ini manfaatnya. Bisa cek juga di googling ya. Karena kita belum tahu dan belum bisa mereview khasiat secara pastinya, tapi ini ada manfaatnya lah ya. Oke, kira-kira begitu ya Bro Agus ya. Dan akhirnya teman-teman yang pengen review lebih lanjut mengenai cara kita tracking atau survei kemarin nanti ya. kita ada pas kemarin kita naik ke puncak kedua ya. Ada ke pos 2 mungkin Ke ya. pos 2 doang ya. Pos 2 nanti kita bikin videonya lebih ke highlight ya. Highlightnya Karena kita nanti sampai puncak. ya. Karena kita cuma Dengan persiapan yang doang ya, terbatas. persiapan terbatas. Jadi bisa lihat highlightnya kita, mungkin akan kita share di channel YouTube kita di setelah Puncak Buana. tayangan video yang ini mungkin Ya, nanti kita setelah ini kita upload ya. Kita akan review kembali dan nanti mungkin kedepannya akan kita review dari awal base camp sampai dengan puncak ya. Oh nanti mungkin gini, kalau misalkan ada yang request kita ke gunung mana ya mungkin Boleh lah, tapi kalau bisa lah yang dekat-dekat dulu aja. Jawa Barat dulu aja, jangan Maksudnya jauh-jauh ya. kita tuh masih ada kesibukan lain gitu kan. Ya. Masih dengan masing-masing personel kita tuh. Iya. Karena kita tuh tim Puncak Buana tuh memang berasal dari beberapa segmen, beberapa profesi ya. Jadi ada yang pengusaha ada, pekerja ada, terus apa lagi ya? Nanti pelajar juga. Boleh kita rekrut lah ya, atau ada yang mau bergabung juga boleh di Puncak Buana. Pokoknya kita open ya untuk bukan open rekrutmen ya. Kita bisa sharing bareng karena kalau secara pengalaman kita juga kan masih jauh lah. Ya. Kita newbie sebenarnya. Jadi kalau ada sahabat hikers yang dengan pengalamannya yang sudah ini, ya kita akan belajar. Kita akan belajar juga. Kita tidak menutup mata, kita belajar juga. Kita juga googling beberapa pendaki lain yang sudah senior ya.
kita sama-sama belajar lah ya. Pokoknya kalau ada yang mau tinggal nanti kontak ke admin kita akan buat reviewnya. Kira-kira hikers pengen ke gunung mana sih yang di review ya? Tapi review dengan versi kita. Dengan versi kita sendiri ya. Kita kan orangnya lebih apa ya namanya beragaju lah gitu. Seadanya lah. Seadanya. Pokoknya kita buat kontennya sedikit menarik dengan tidak terlalu resmi lah ya pokoknya. Ya agak sedikit nyeleneh lah. Nyeleneh. Tapi tetap kita yang penting kita ada edukasinya mungkin. Sedikit ada, edukasi lah kita. Sedikit edukasi ya, bukan memberi pelajaran ya, tapi lebih ke sharing gimana cara naik gunung orang-orang newbie seperti kita gitu ya. Oke, karena sudah kita review semuanya dan sudah selesai, akhirnya kita akhiri untuk review kita pada hari ini. Dan pokoknya tetap semangat buat teman hikers yang belum pernah naik gunung ya. Kita sarankan harus punya tekad dulu ya, seperti saya dan kru lainnya. Harus mental yang kuat dan minimal lihat dulu ada gitu ya. Oke, dan akan kita review-review lagi untuk perjalanan kita ke depannya. Dan jangan lupa saksikan di YouTube channel kita. Dan salam Puncak Buana.